Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul A Quiet Place. Film ini menceritakan tentang kejadian setelah kiamat, yang mana sebelumnya bumi diteror oleh makhluk yang mengerikan, hingga akhirnya hanya sedikit manusia yang tersisa. Makhluk tersebut sangat sensitif dengan suara, hingga mendengar suara yang sangat kecil pun akan membuat makhluk tersebut datang dan dapat membuat manusia dalam bahaya, bahkan terbunuh. Bagaimana mereka bertahan tanpa menimbulkan suara? Makhluk apakah yang meneror bumi? Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Film ini diawali hari setelah kejadian luar biasa memporak-porandakan sebuah kota, bahkan mungkin dunia. Akibat kejadian ini, sebagian besar populasi manusia dan hewan musnah akibat dari makhluk luar angkasa yang berlapis baja yang tidak mudah dihancurkan. Makhluk ini sangat sensitif terhadap suara, di mana ketika ia mendengar suara akan langsung menghancurkan suara tersebut. Hari ke-89, di mana keluarga Abbott sedang mencari perbekalan di kota, yang bahkan mereka tidak mengenakan alas kaki agar tidak menimbulkan suara sedikit pun karena situasi sangat mencekam. Bahkan mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat yang mengajarkan penonton untuk menghargai orang-orang berkebutuhan khusus layaknya tunarungu. Kepala keluarga yang merupakan suami keluarga tersebut bernama Lee Abbott, istrinya bernama Evelyn, memiliki 3 anak, yaitu putri mereka yang tunarungu bernama Regan dan 2 lainnya bernama Marcus dan Beau. Beau yang merupakan putra bungsu mereka tertarik dengan sebuah mainan pesawat yang menggunakan sebuah baterai. Lee melarang Beau untuk memiliki mainan tersebut karena dapat mengancam nyawa mereka. Tetapi Regan mengambil mainan tersebut diam-diam dan memberikannya kepada Beau untuk menyenangkan hatinya. Di perjalanan pulang, Beau menghidupkan mainan tersebut yang memancing makhluk itu dan membunuh Beau tepat di depan mata Lee yang hendak ingin menyelamatkannya. 472 hari kemudian, mereka sekeluarga tetap berhasil bertahan hidup. Meskipun rasa bersalah menghantui Regan karena kematian adiknya yang disebabkan olehnya 1 tahun yang lalu. Sementara itu, Evelyn hamil dan tengah memasuki bulan kelahirannya. Di salah satu ruangan, kita diperlihatkan dengan banyaknya petunjuk yang dikumpulkan oleh Lee, di mana kota Amerika di lockdown setelah meteoroid menghantam kota Meksiko. Ratusan masjid dan gereja dipenuhi oleh orang yang mengungsi. Ratusan ribu penduduk Shanghai diserang oleh makhluk yang tubuhnya sulit dihancurkan, dan makhluk tersebut menyerang objek yang mengeluarkan bunyi. Cara bertahan hidup adalah hidup di bawah tanah dan menjaga kebisingan, serta mempersiapkan obat-obatan. Dan di daerah tempat keluarga Lee tinggal, ada 3 makhluk yang mengancam mereka di sana. Kemudian Lee melakukan kontak dengan negara lain yang terlihat di kertas. Namun sepertinya banyak yang tidak merespon. Ditampilkan juga keluarga Abbott yang sedang makan menggunakan daun untuk menghindari bunyi ketika makan menggunakan piring. Saat Regan dan Marcus bermain monopoli, tidak sengaja membuat kecelakaan dengan menyenggol lampu canting yang hampir membuat mereka kebakaran. Aksi Lee yang memadamkan api memancing makhluk tersebut, namun untungnya tidak membuat mereka dalam bahaya. Lee memperbaiki alat bantu dengar Regan, tapi sayangnya alat itu tidak berhasil membantu Regan, namun tetap diberikan kepadanya. Keesokan harinya, hari ke-473, Lee mengajak Marcus ke air terjun dan mengajarinya cara memancing. Awalnya, Marcus menolak ajakan ayahnya dan Reganlah yang menawarkan diri untuk ikut. Tetapi, Lee meminta Regan untuk menjaga ibunya. Karena kesal, Regan meninggalkan ibunya dan menuju makam adiknya, Beau. Lebih tepatnya, tempat di mana adiknya tewas 1 tahun yang lalu. Lee menjelaskan kepada Marcus bahwa mereka sebenarnya aman dari makhluk tersebut karena berada di tempat suara yang keras dan konstan, seperti suara aliran air sungai dan air terjun, karena suara tersebut menutupi suara mereka dan tidak menarik perhatian makhluk predator. Marcus menceritakan pada ayahnya bahwa selama ini
Regan selalu menyalahkan dirinya atas kematian BAU dan membutuhkan validasi ayahnya bahwa ayahnya masih menyayanginya. Sementara di rumah, Evelyn sedang beres-beres rumah seperti biasa dengan mengangkat jemuran yang sudah dicuci untuk dikeringkan. Namun, ketika mengangkat pakaian yang telah dimasukkan ke dalam karung, karungnya tersangkut di paku dan Evelyn mengalami pecah ketuban. Karena panik, ia turun lagi ke tangga tempat karung itu tersangkut paku dan ia pun tanpa sengaja menginjak paku tersebut dan tertancap di kakinya. Karena kejadian tersebut tanpa sengaja menimbulkan kegaduhan yang memancing perhatian makhluk predator tersebut. Evelyn mengirim pertanda ke Lee dan anak-anaknya bahwa ia akan melahirkan. Lee segera mempersiapkan semuanya agar Evelyn dapat melahirkan dengan selamat. Lee meminta Marcus untuk menghidupkan kembang api agar ibunya dapat melahirkan. Di saat kembang api telah dinyalakan, di saat yang bersamaan, Evelyn melahirkan dengan selamat. Sesampainya di rumah, Lee mendapatkan Evelyn dan putranya yang baru lahir bersembunyi di kamar mandi. Mereka bersama berjalan ke ruang bawah tanah yang telah diatur agar kedap suara untuk bersembunyi di sana. Lee pergi mencari anak-anak mereka, yakni Marcus dan Regan. Evelyn yang sempat tertidur, kaget melihat ruang bawah tanah telah banjir akibat pipa yang rusak dan menimbulkan celah bagi makhluk predator untuk masuk. Regan dan Marcus bersembunyi di tempat penyimpanan jagung raksasa, serta mengirimkan tanda kepada ayah mereka. Sayangnya, Marcus terjatuh diikuti atap tempat penyimpanan jagung tersebut yang menimbulkan suara dan memancing makhluk predator tersebut yang teralih dari menguntit tempat Evelyn dan bayi berada. Regan yang menyusul Marcus untuk menyelamatkannya malah ketenggelam di tumpukan butiran jagung dan diselamatkan oleh Marcus. Makhluk predator tersebut tiba di depan mereka dan ingin menyerang mereka. Tetapi terhenti akibat dari alat bantu dengar milik Regan yang menimbulkan suara berdenging berfrekuensi tinggi. Makhluk tersebut pergi, membuat Marcus dan Regan dapat melarikan diri. Namun semuanya belum selesai. Lee diserang oleh makhluk tersebut dan ia berusaha melawannya. Marcus dan Regan bersembunyi di dalam mobil dan melihat ayahnya diserang. Marcus berteriak hingga makhluk itu pun mendatangi mereka. Lee memberi pesan kepada Regan bahwa ia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Sebelum ia berteriak untuk menyelamatkan anak-anaknya, hingga ia tewas diterkam makhluk predator tersebut. Regan dan Marcus melarikan diri dan kembali bersama ibunya dan bayi, atau adik mereka. Evelyn, Regan, Marcus, dan bayi bersembunyi di ruangan bawah tanah. Namun makhluk tersebut kembali mendatangi mereka. Regan yang sadar bahwa alat bantu dengar yang dibuat ayahnya dapat membantu mengusir makhluk tersebut karena mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Ia pun menaruh alat bantu dengarnya di mikrofon yang membuat makhluk itu menyerang dengan membuka kepalanya yang dilapisi baja dan membuat Evelyn berhasil menembaknya dengan telak. Dengan memerhatikan monitor yang menunjukkan CCTV yang berada di luar rumah, ada 2 makhluk yang tersisa di wilayah tersebut. Karena memang ada 3 makhluk yang dikonfirmasi di wilayah tersebut. Dengan strategi baru, karena mengetahui kelemahan makhluk predator, mereka pun merasa percaya diri untuk menghadapi mereka.